Seorang pacar menghabisi wanita yang dicintainya karena ternyata diputuskan begitu saja usai 5 tahun berpacaran. Mengaku serius namun ternyata diputuskan begitu saja, tak terima lebih memilih menghabisi mantan pacarnya sendiri. Berpacaran 5 tahun selalu romantis, bahkan keduanya mengaku serius hingga akhirnya tak berjodoh. Salah satunya tak terima hingga menghabisi. Elisa Siti Mulyani, biasa dipanggil Elisa, berusia 22 tahun, tinggal di Pandeglang. Dirinya kuliah, selain kuliah, Elisa juga bekerja di BS Pandeglang dan juga saat libur dirinya menjadi MUA. Penuh kerja keras mendapatkan pundi-pundi keuangan sambil berkuliah, dirinya mencari uang semangat demi masa depan. Sementara berbeda dengan Elisa, sang pacar sendiri bernama Riko, satu kampus dengan Elisa dan masih kuliah, nampak mengambil pekerjaan menjadi supir ojek online. Riko berbeda dengan Lisa yang semangat masalah pekerjaan, nampaknya Riko tak sesemangat itu. Riko lebih memilih masih kuliah dan tak mau cari kerja. Semangat mencari pundi-pundi keuangan dalam pasangan ini berbeda. Riko sendiri masih belum sedewasa itu, menurut sang pacar Elisa yang saat itu bercerita kepada orang tuanya sendiri. Di awal semua tak jadi masalah, baik-baik saja, mengingat mereka pun berpacaran 5 tahun dari mereka keluar SMA. Namun ternyata menjelang dewasa nampaknya ini jadi permasalahan bagi Elisa dan juga Riko. Riko yang tak pernah mengerti apa maunya Elisa, dan menurut Elisa, Riko pun posesif kepada dirinya hingga membuat Elisa tak ada teman. Dengan merasa pertimbangan yang cukup matang, akhirnya Elisa pun lebih memilih memutuskan Riko. Namun saat itu Elisa tak memberikan alasan kenapa dirinya memutuskan pacar yang sudah 5 tahun dengan dirinya. Elisa nampak memendam semua kesalahannya tanpa memberikan penjelasan kepada Riko masalah dirinya putus. Riko sendiri yang kaget diputuskan oleh sang pacar Elisa, tak mengerti 5 tahun berjalan bahkan keduanya sudah serius namun diputuskan begitu saja. Tak terima, Riko pun selalu menanyakan kepada sang pacar apa alasan dirinya diputuskan. Beberapa kali menelpon namun nampaknya tak ada jawaban, hingga akhirnya Riko pun mencari jalan untuk langsung bertemu dengan Elisa. Riko sendiri sempat meminta tolong kepada keluarga Elisa, namun nampaknya keluarga Elisa tak bisa membantu dan menyerahkan semuanya kepada Elisa. Karena merasa susah tak bertemu dengan Elisa, akhirnya Riko sendiri mendatangi kantor Elisa karena tahu saat itu Elisa pulang malam. Tak lama, Riko sendiri menelpon Elisa dan akhirnya Elisa menjawab. Setelah tahu kalau Riko ada di depan kantor, keduanya pun akhirnya bertemu. Di pertemuan itu mereka nampaknya baik-baik saja, sempat mengobrol bahkan keduanya makan bersama. Namun dalam obrolan tersebut, kembali Riko membahas tentang dirinya tak terima diputuskan oleh Elisa. Riko sendiri meminta balikan kepada Elisa, namun Elisa tak mau. Hingga akhirnya malam itu Elisa mengungkapkan alasan dirinya putus dari Riko. Tak lama Elisa mengaku alasannya dirinya memutuskan Riko karena dirinya akan ta'aruf dengan lelaki yang dikenalkan keluarganya. Membuat Riko marah saat itu, namun Elisa tak peduli hingga akhirnya meninggalkan Riko begitu saja. Elisa pun pulang dengan motornya. Tak lama, tanpa sepengetahuan Elisa, Riko nampak mengikuti Elisa dari belakang. Riko yang sakit hati, kemarahannya tak bisa terbendung hingga akhirnya di dalam hatinya segera ingin menghabisi pacar yang kini menjadi mantan karena memutuskan dirinya. Di jalanan yang sepi, akhirnya Elisa pun ditahan oleh Riko. Keduanya sempat bercekcok tentang permasalahan ini lagi. Bahkan tak hanya itu, Elisa pun langsung dipukul oleh Riko, dibekap oleh Riko, dan langsung diseret oleh Riko ke jalanan yang sepi. Di sana nampaknya Riko pun gelap mata. Saat menemukan benda yang berat bisa dipukulkan kepada Elisa, nampaknya Riko langsung memukul Elisa. Jeritan Elisa saat itu membuat para santri yang ada di mes nampak keluar. Saat itu Riko panik. Namun sebelum pergi, Riko sempat mengambil tas Elisa berisi handphone, dompet, tas, dan juga laptop. Di sana sendiri sempat para santri dan juga warga mengejar Riko namun tak terkejar hingga akhirnya fokus untuk membantu Elisa. Dari sana warga langsung melaporkan kepada pihak kepolisian. Tak lama, polisi yang datang langsung membawa Elisa ke rumah sakit dan dilakukan otopsi. Tak hanya itu, keluarga pun langsung datang ke rumah sakit setelah mendengar pemberitaan ini. Para santri menyebutkan ciri-ciri motor pelaku penganiayaan atas Elisa. Sontak saja membuat keluarga kaget karena ternyata motor tersebut adalah motor Riko, mantan pacar dari Elisa. Tak lama pihak kepolisian langsung datang ke rumah Riko, mantan pacar Elisa. Meski Riko membantah semuanya, namun ternyata bukti-bukti tak bisa berpaling. Di sana ada tas Elisa dan juga baju Riko yang penuh berlumuran darah. Akhirnya Riko pun mengakui kalau dirinya pelakunya dengan alasan sakit hati kepada Elisa yang mengaku dirinya sudah ta'aruf dengan yang lain, bahkan memutuskan hubungan yang 5 tahun sudah berjalan. Elisa sendiri dinyatakan sudah tak bernyawa hingga akhirnya dilakukan otopsi dan dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman.
Sementara Riko diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Hingga akhirnya Riko pun divonis 15 tahun penjara. Mengaku menyesal namun nampaknya Riko sudah tak bisa berbuat apa-apa, hanya harus bertanggung jawab menjalani hukumannya.